Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari pertama dengan acara pameran dengan tajuk Membingkai Gaung Dunia Tari dan Musik. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Feni Rohbein. Selamat siang Ibu. Selamat siang Albi, selamat siang audiens. Gimana Ibu kabarnya untuk hari ini? Sehat, syukur. Apakah sudah siaplah dengan paparan yang begitu santai untuk bagaimana apa sih yang sebenarnya di dalam tajuk Membingkai Gaung Dunia Tari dan Musik ini? Ya, saya kira akan menjadi asik ya perbincangan kita. Ya, semoga Ibu. Ada hal yang luar biasa untuk teman-teman ketahui bersama bahwa sebenarnya kita sudah atau akan membahas bagaimana tema ini secara keseluruhan, bagaimana tajuk ini secara keseluruhan. Ada apa sih sebenarnya di dalam membingkai dunia tari dan musik? Apakah ada sesuatu yang tidak pernah kita duga? Kita juga nggak tahu. Jadi kita obrolkan hari ini dengan cara santai. Begitu ya, Bu ya? Ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama Ibu. Ini hal yang lebih umum dulu mungkin ya, yang lebih universal gitu. Sebenarnya ada apa sih dengan tajuk Membingkai Gaung Dunia Tari dan Musik? Kenapa kok ada tajuk seperti itu dan apa tujuannya? Kurang lebih seperti itu. Monggo. Menarik ya kalau kita Betul. berbicara tentang tari dan musik. Ini adalah sebuah gagasan yang munculnya di era pandemi. Karena kondisi kurangnya manusia satu dengan yang lain terhubung atau berkomunikasi, melepas kerinduan. Jadi yang biasanya bisa ditonton secara langsung berupa seni pertunjukan ini kurang ya. Iya. Jadi banyak seniman-seniman kita bahkan kehilangan kesempatan untuk mempertunjukkan kreativitas mereka secara nyata di ruang publik gitu ya. Dan para perupa ini juga punya kerinduan bagaimana kita menyampaikan bentuk hiburan itu dalam karya dua dimensional, yaitu lukisan misalnya. Dari kerinduan ini muncullah ide yang saya apresiasi, membingkai gaung dunia tari dan musik, karena idenya adalah tari dan musik. Sehingga audiens tidak melihat itu sebagai bentuk dari seni pertunjukan, tetapi bentuk dari karya rupa, yaitu dua dimensional lukisan. Dan ketika saya mengamati ternyata ada sekitar kurang lebih 30 karya ya. Betul. Ya. Dan itu semua bernuansakan musik dan tari karena objek yang ditampilkan itu ada pemain musik, ada penari dengan berbagai warna dan bentuk maupun mengapresiasikan tarian-tarian tradisional. Jadi patut diapresiasi secara positif kerinduan mengangkat suatu budaya yang beragam, karena Indonesia ini memang kebinekaan. Dengan keragaman ini banyak hal yang bisa kita sampaikan lewat karya lukisan misalnya ya, seperti itu. Dan saya kira ini momentum yang tepat karena di hari jelang ini ya, sudah kita lampaui Harkitnas ya, Harkitnas. Di sini adalah sebuah kebangkitan dari keterpurukan biasanya, tapi yang keterpurukan apa? Oh ya, karena mungkin masa pandemi juga. Jadi ingin keluar dari suasana yang jenuh ya, melepas kejenuhan, akhirnya lahirlah karya-karya yang kita saksikan bersama itu. Dan ini saya kira ide-ide kreatif yang patut kita apresiasi secara positif dan bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti itu. Luar biasa bagaimana ruang alternatif itu hadir begitu ya. Nah, ya. Ini teman-teman atau audien semua bahwa
Pendidikan Seni Rupa Offering A ini sedang menghadirkan pameran secara virtual. Jadi ruang alternatifnya itu secara virtual di laman Arstep. Nah, bisa menyaksikan dimanapun berada, hanya dengan smartphone, hanya dengan beberapa ponsel pintar misalnya. Itu kita bisa saksikan nyata bahwa apa yang sedang dikaryakan, apa yang sedang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah betul atau apakah sependapat apabila dengan tajuk membingkai gaung dunia tari dan musik ini merupakan strategi kebudayaan? Oh, tepat, sangat tepat. Itu adalah sebuah strategi mempromosikan budaya dari berbagai daerah ya. Karena di sini walaupun pelaku budaya itu sendiri berasal misalnya dari Jawa atau Jawa Timur, dan memang ini karya mahasiswa angkatan 2018 ya, tadi disampaikan bahwa mereka punya antusiasme untuk membahasakan tentang tradisi daerah itu yang beragam, bukan hanya dari Jawa Timur saja. Kalau dari Jawa Timur mungkin saya lihat di sana ada bantengan. Betul. Ya, bantengan yang digambarkan baik secara bentuk visual ya, orang bermain bantengan itu sendiri, dan ada juga yang sebenarnya lebih kepada abstrak ya. Ada bentuk-bentuk yang menjadi sebuah abstraksi sebenarnya dari budaya, tapi kita mengenal itu sebagai bantengan. Oh iya. Dan kemudian ada juga yang menampilkan tari pendet. Nah, itu kan dari mana? Dari Bali ya. Dari Bali. Tari pendet ini sebagai tari penyambut tamu sebenarnya. Nah, kalau apresiasi kita itu, kita tidak hanya melihat sekedar bentuk saja, tetapi mungkin ini adalah sebuah pembelajaran bagi siapapun ya, apalagi yang berada di dunia seni. Ketika kita ingin mempromosikan suatu budaya, kita harus benar-benar paham dengan budaya itu. Jadi kalau misalnya menampilkan tari pendet, ya jelas propertinya kita harus pahami, dia menggunakan apa saja ya si penari itu, kemudian ada kostum. Nah, kostum ini saya kira setiap tarian itu mempunyai kostum yang berbeda-beda ya kan, terus jumlah penarinya, kemudian diiringi oleh musik apa ya, seperti gamelan itu kan ada gamelan Bali, ada gamelan Jawa, Lombok, mungkin ada variasi yang berbeda di sana ya. Jelas dari sana mungkin bisa ditampilkan sehingga orang bisa memahami, oh ya benar ini berasal dari Bali, karena karakteristiknya nampak, ada ciri-ciri khas yang nampak di sana. Dan kemudian ada juga yang menggambarkan tentang Kalimantan. Nah, Kalimantan ini kan ada aksesoris atau kostumnya itu dengan menggunakan bulu-bulu burung misalnya. Ya, langsung orang menandai bahwa wow itu Kalimantan gitu ya. Langsung dikenali. Tapi mungkin namanya seniman menggambarkan itu mungkin ada sebuah gerakan. Nah, gerakan di sini ini yang juga benar ini sebuah tarian, misalnya gambaran tari perang. Kalau Kalimantan itu yang saya lihat ya dari deskripsinya pun ini tari perang. Nah, bagaimana orang berperang itu, warna apa yang muncul di sana? Nah, ini bisa apa yang dirasakan dan penggambaran yang nyata itu lewat tampilan visual. Jadi benar-benar itu ada hubungannya dengan kenyataan gitu, walaupun di sana ada gaya. Nah, dalam lukisan itu kan berbagai gaya bisa muncul, bisa dekoratif, bisa ekspresif ya. Jadi benar-benar sangat ekspresif gitu. Tidak harus pada detail, tapi orang mengenali hanya dengan bentuk-bentuk itu, bentuk yang memang citraan dari si pengkarya itu, keunikannya akan nampak gitu pada karya itu sendiri. Oh, betul Ibu, ternyata betul. Nah, berarti karakteristik itu nampak di dalam ruang pamer itu, Bu. Bagaimana pendapat Ibu itu? Iya, seperti yang saya jelaskan, sebenarnya para pekarya itu ya, peserta dari pameran ini kayaknya dari beberapa daerah ya mereka ini, sehingga itu nampak jelas pada karya. Jadi memang benar-benar ingin mengangkat budaya yang modern dan tradisi, karena tadi ada beberapa tarian daerah, kemudian ada juga yang menampilkan tarian modern, karena
ada beberapa ruang di dalam karya itu sendiri dikotak-kotakan ya, ada pengkotak-kotakan dengan warna-warna yang cemerlang misalnya. Ini warna-warna modern. Kalau tradisi itu kembali kepada warna-warna yang soft color, yang istilahnya warna-warna tanah, warna bumi seperti itu. Dan menariknya adalah di situ akan nampak kepribadian seseorang, akan nampak suatu identitas. Betul. Jadi who they are itu akan nampak di setiap coretan, goresan yang melahirkan bentuk-bentuk, dan bentuk-bentuk itu saya apresiasi sebagai bentuk-bentuk budaya yang memang sangat berkarakter. Dan perlu kita ingat bahwa tujuan daripada penyelenggaraan ini adalah memberikan hiburan pada masyarakat kita yang memang ada very lonely ya. Yes. Membutuhkan penyegaran, membutuhkan hiburan-hiburan, sehingga melalui pameran ini juga ada yang berbeda lah nuansanya, karena kenyataan di masa pandemik hiburan sangat dibutuhkan. Saya kira seperti itulah. Betul sekali Ibu. Bahkan panitia atau penyelenggara dari pameran ini sudah melakukan sedikit banyak juga survei gitu untuk mendukung apa yang ditampilkan di dalam ruang pamer itu. Nah, panitia saya lihat juga menulis bahwa di pandemi melalui survei dari surveimeter.org memang ada 58% orang-orang itu cenderung depresi, ada stres, entah termasuk juga dalam berkarya juga gitu. Nah, pertanyaan saya begini kepada Ibu. Apakah dengan fenomena stres, kemudian fenomena seperti pandemi juga yang mengikuti di belakangnya coba ditampilkan di dalam ruang pamer, dalam karya-karyanya maksudnya? Pasti ya, kalau saya mengamati karya 30 karya itu nafasnya berbeda-beda, dan jelas mereka berada dalam suasana yang berbeda juga. Kalian sebagai mahasiswa itu kan tidak berada di ruang kelas, tetapi berada di rumah dengan proses pembelajaran daring. Betul. Jelas di sini ada tekanan psikologi, kejenuhan, tidak bisa lepas bebas gitu ya. Ada keterbatasan, apalagi ketika ada masalah jaringan dan lain sebagainya, artinya tidak bisa maksimal, baik itu yang belajar maupun si pengajar. Betul. Ya kan. Kemudian tugas-tugas itu juga membuat sumpek, saya pikir seperti itu. Nah, melalui berkarya, nah ini ada kesempatan sesuatu lepas dari diri masing-masing. Dia ingin berkreasi dengan leluasa. Nah, ini nampak sebenarnya di karya-karya mereka, goresan-goresannya yang begitu spontan ya. Saya lihat ada gerakan-gerakan spontan, warna-warna bright. Itu sebenarnya wujud daripada kerinduan mereka untuk terbebaskan dari rasa yang mengekang. Kemudian ini dikawinkan dengan tradisi di wilayahnya masing-masing, di lingkungannya. Kan tadi mengatakan bahwa mereka ada di ruang yang berbeda-beda, seperti itu. Syukur kalau memang dia membicarakan sesuatu yang lahir atau berasal dari daerahnya. Misalnya tarian tradisional, ya kan, itu memang betul dari daerahnya. Tetapi kalau dia menggambarkan musik, mungkin pemain musik atau dia sendiri suka bermain musik, sehingga ide-idenya adalah ketika saya bermain gitar misalnya, ketika saya meniup seruling, istilahnya seperti itu, di sana ada suatu olah seni yang berbeda. Yang namanya bunyi, gerak, itu kan berbeda dengan ketika orang melukis. Nah, ketika dia melukis, ekspresi rasanya itu seolah-olah dia sedang bermain musik, atau dia yang sedang menari, atau dia sebagai penikmat tari atau penikmat musik. Dari itu dia ekspresikan atau representasikan ke bentuk goresan gitu loh. Jadi di sana memang ada ungkapan rasa yang sangat ekspresif ke karya-karya itu sendiri. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa
sebenarnya ada penelusuran bagaimana sih bentuk budaya itu, bagaimana bentuk tariannya. Saya harus memahami dulu sehingga atribut-atribut itu bisa termaknai lewat tampilan visual karya. Kalau tidak kan orang juga melihat ini apa, oh ini bener-bener tarian perang, oh ini bener-bener tari pendek, atau ini barong. Barong dari mana? Ternyata Albi, barong itu kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Nah, kalau di Jawa ada kegiatan rakyat misalnya pesta rakyat ya, itu mengadakan barongan. Tetapi barong dalam filosofi Bali itu berbeda, ya kan? Ada hubungan antara kebaikan dan keburukan. Maknanya di dalam itu kebaikan melawan keburukan gitu ya. Barong dengan pasangannya Rangda. Nah, si pengkarya hanya menggambarkan barongnya saja, ya kan? Berarti makna apa yang mau dia sampaikan melalui barong itu tadi. Kemudian saya lihat lagi ada karya yang menampilkan Rangdanya, berarti si jahat. Di sini yang dimaknai hanya jahatnya saja. Tetapi kawinan dari keduanya itu yang saya tunggu. Ada enggak perlawanan antara barong dan Rangda itu? Betul. Nah, ternyata tidak ada yang melihat itu, gitu ya. Terus ada yang menggambarkan barongan yang biasa dipentaskan ketika ada pesta rakyat lah, seperti itu. Oh, ternyata wujud barongan ini seperti ini gitu loh. Ada 3 yang bersusun. Di sana maknanya adalah menunjukkan keberanian, misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ruang-ruang yang diciptakan ini adalah berdasarkan pengalaman si pengkarya yang ingin ditampilkan, tetapi jelas tidak lepas dari warna-warna yang berasal atau memiliki nilai-nilai filosofi. Nah, kita kembalikan lagi kepada kondisi masa pandemik. Dengan berkarya lukis itu ada sesuatu luapan emosional yang diungkapkan ke karya. Begitu juga ketika penyelenggara menampilkan karya-karya tersebut di ruang pameran ya, ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang butuh hiburan. Kalau masyarakat tidak, banyaknya tempat-tempat wisata yang ditutup misalnya, terus tidak bisa menyaksikan pentas rakyat, entah itu 17-an, Harkitnas, semua itu biasanya kan ada atraksi-atraksi di dalam masyarakat, di publik, tapi ternyata ini tidak terjadi gitu loh. Nah, berarti apa yang disampaikan lewat pameran ini itu sangat positif sekali, bisa menjadi penyegar atau sesuatu yang bisa dikonsumsi, karena sekarang teknologi ini sudah mudah lewat HP ya tadi. Orang sudah bisa menyaksikan pameran, menyaksikan pertunjukan-pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika ditayangkan lewat Instagram, lewat aplikasi Artstep, ini orang juga bisa mengapresiasi, dan kenyataannya kan apresiannya banyak ya. Iya, luar biasa itu. memang untuk apresiasinya juga sampai beratus-ratus pengunjung walaupun secara virtual yang gitu ya? mengakses. Iya, terlihat Bu di pameran ini. Nah, tapi kan untuk sampai ke titik itu Bu, untuk titik awal bagaimana peristiwa yang ada sampai ke simbolis-simbolis dan kemudian menyerap intisarinya dari peristiwa ada ditampilkan di dalam karya, itu kan sesuatu yang panjang, satu proses yang harus dilalui oleh pengkarya tadi. Betul. Yang menjadi harapan sebenarnya bagi pengkarya ke depan itu seperti apa Bu? Melihat fenomena yang terjadi dan melihat tajuk ini sudah dilakukan, apa yang menjadi harapan depan? Ya sebenarnya harus ditanyakan kepada mereka ya, apa sebenarnya tujuan next gitu. Iya. Jadi sepengetahuan saya, karena saya juga berkarya ya, saya juga melukis misalnya, pasti harapannya bisa diapresiasi oleh masyarakat, dan di sana bisa tersampaikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai edukasi, nilai-nilai moral misalnya ya. Karena di era ini banyak bermunculan juga karya-karya modern yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai. Jadi mungkin keluar dari nilai tradisi. Itu mungkin ingin berekspresi, misalnya mural di jalan-jalan ya. Terus karya vandalis, vandal itu. Di jalan ya. Itu benar-benar orang ingin mengekspresikan, tapi syukur kalau mereka punya
kemampuan menggambarkan yang benar, bukan hanya sekedar mencoret-coret saja, tapi ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Contoh, jembatan yang baru jadi, tidak lama sudah ada tulisan-tulisan. Kenapa ruang itu tidak diberikan untuk menggambarkan topeng Malang misalnya ya? Di situ ada topeng, sehingga kalau ada orang masuk ke Malang, dia oh ini topeng Malang gitu kan. Sesuatu yang berkomunikasi positif kepada masyarakat atau publik. Lah kalau dia hanya melihat coretan, ya apa artinya? Kan begitu. Ini merusak, bukan menambah keindahan. Ketika orang dalam tekanan masa pandemi, inginnya kan keluar bebas berekspresi, tapi ruang ekspresinya tidak ada. Nah, bagaimana mencipta ruang ekspresi? Nah, teman-teman yang berpameran ini itu sudah mencipta ruang ekspresi, dan seharusnya ini menjadi tantangan ke depan. Next, kita buat apa ya? Kita jangan berhenti saja. Ayo kita punya ide-ide dengan tema-tema yang berbeda-beda untuk menampilkan karya yang mungkin menyentuh rasa, ya kan? Kira-kira contoh saja ada beberapa persoalan perang dunia, di sana ada kesedihan, ya kan? Di sana ada perhatian orang kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya, bencana alam. Bagaimana ini bisa menggugah perasaan, ya kan? Jadi bukan hanya mendapat hiburan, tapi menggugah rasa publik untuk ikut berempati ke dalam sebuah persoalan. Nah, artinya tema-tema kekinian itu apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini, bukan sekedar hiburan seperti musik dan tari, tetapi tema-tema yang memang menggugah untuk menyalurkan kantong-kantong pundi-pundi ini untuk masyarakat yang membutuhkan. Contoh kemarin itu gempa tidak ada habis-habisnya. Masa kita berharap pemerintah terus yang turun tangan, ya kan? Kenapa tidak disuarakan lewat karya, dan mungkin ada upaya-upaya untuk membuka kantong-kantong yang orang punya kepedulian, ya toh? Sekian persen untuk bencana alam, sekian persen, ya kan? Dari karya ini mungkin orang diem itu bukan berarti semua menjadi miskin, ya kan? Tetapi ada orang-orang yang berkelebihan, yang punya antusiasme kepada bencana dan lain sebagainya. Mungkin lewat lukisan kita bisa mempromosikan, terus dikoleksi, terus punya nilai nominal, dan ini bisa untuk untuk membantu. Untuk membantu. Jadi tujuan kita ke depan itu bukan sekedar apresiasi saja, tapi mungkin ada gerakan sosial. Gerakan. Dulu kita nggak bisa online ya, offline. Pameran bener-bener offline. Kalau offline kan, berapa ini? Misalnya gitu. Ada nilai nominal di sana, dan itu nanti akhirnya memberi bisa diarahkan kepada bantuan yang membutuhkan gitu. Para masyarakat. Jadi masyarakat juga di samping menikmati, ikut berempati dan bersimpati. Maka tema-tema berikutnya mungkin saya berharap akan lebih masuk lagi ke dalam jantung tiap publik yang melihat karya tersebut, sehingga bisa tersentuh dan ikut berempati, simpati kepada persoalan yang sementara ini harus dijumpai dan perlu dicarikan solusi terbaik untuk melepaskan orang-orang ini dari kondisi sosial sekarang ini, gitu ya, yang memang kehilangan rumah, kehilangan keluarganya. Jadi tidak sekedar hiburan, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda, punya manfaat dari sebuah pameran. Pameran itu ya seperti orang bursa lah, ada lelang, nah misalnya gitu ya, lelang, terus lelang ini untuk bantuan bencana dan lain sebagainya. Bukan kita bawa-bawa kaleng, berapa nilainya, dan sampai kapan kita bisa seperti itu. Dan di masa COVID ini kita nggak bisa ada di jalanan, ini untuk bantuan bencana alam, ya kan? Tapi mungkin melalui kita suarakan ke publik lewat situs-situs net ya, orang online, orang itu mungkin akan bisa dibukakan pundi-pundi, tapi dengan sebuah pertanggungjawaban bahwa ini akan sampai kepada si donatur. Itu jadi ada tujuan-tujuan yang positif, dan saya kira itu sangat bagus kalau ada pemikiran ke sana.
Betul Ibu. Oh, jadi saya setuju juga bahwa setiap tujuan berkarya, proses berkarya itu benar-benar harus ada value-nya. Gitu Ibu, kurang lebih. Iya. Nah, oh ya berarti apa yang ditampilkan oleh teman-teman dengan tajuk yang membingkai ini itu memang harus ada value-nya. Harapannya seperti itu nanti ke depan. Iya, tidak harus sekarang. Next mungkin ada pengembangan ya tujuan yang mungkin ada itu tadi untuk value bisa untuk membantu orang lain Membantu lah. orang lain tentunya. Nah, jadi para audien bahwa jika kita tarik dari awal nih, sebenarnya yang ditampilkan oleh teman-teman dengan tajuk membingkai dunia tari dan musik ini sebenarnya sudah ada tujuannya atau belum, itu kita kembalikan ke teman-teman. Tapi ketika dilihat dengan munculnya ruang alternatif, dengan munculnya tujuan-tujuan, apapun kultur disatukan di dalam dengan berbagai karakteristiknya, memang tujuan itu udah ada. Harapannya ada tujuan yang lebih spesifik lagi untuk banyak orang. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Sampai ke tahap terakhir Ibu, Ya. kira-kira yang menjadi last statement Ibu terhadap pameran atau tajuk membingkai gaung tari dan musik ini apa? Sebagai kesimpulan Ibu di akhir-akhir kata lah seperti itu sebelum kita tutup hari ini, obrolannya hari ini. Mungkin masih pada konteks harapan ya untuk bisa berkarya lebih lebih antusias melihat kondisi kita sekarang ini, karena memang tidak bisa lepas dari sebuah suasana ya. Mungkin di kesempatan berikutnya ketika pandemi ini teratasi ya, ada kesempatan pameran offline, karena sekarang ini online, artinya kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan karya itu, tidak menyentuh ini dengan mata melihat ya, karena ada di ruang virtual. Bahkan emosi belum tentu tersentuh secara maksimal. Oh betul. Kalau ada di ruang offline, jelas jarak kita dengan karya itu sangat dekat sekali. Bahkan secara emosional kita ikut larut di dalamnya. Nah, mungkin untuk next itu kita bisa mempersiapkan persoalan-persoalan apa yang memang bisa menyentuh emosi daripada masyarakat. Kita lihat di ruang alternatif yang dimaksudkan adalah ruang virtual itu, di sini punya keterbatasan dan juga ada kelebihan bahwa kita bisa menyuarakan ke berbagai lapisan dan mungkin secara nasional semua bisa menontonnya, bahkan internasional bisa menyaksikannya. Tetapi kalau kita ada di ruang offline, berarti itu bisa mencakup lokal saja. Mungkin kalau dia sudah nasional, berarti kita harus ada di suatu tempat. Itu prosesnya mungkin lebih sulit ya. Dan dengan adanya ruang virtual itu kita sebenarnya mudah. Yang penting adalah menguasai teknologi saja. Tetapi ketika Anda ditantang berada di ruang offline, misalnya melaksanakan itu di galeri, di mall atau di mana saja dengan tujuan apapun, kemasannya akan berbeda. Nah, itu yang tadi saya lupa menyampaikan bahwa berpameran di dua ruang yang berbeda ini sebenarnya ada plus dan minusnya. Tetapi kalau di ruang offline jelas prosesnya akan sangat berbeda. Dan ini membutuhkan perhatian, tidak bisa bekerja sendiri, butuh sponsor, karena di sini melalui sponsor itu kita bisa melaksanakan pameran yang gebyar, yang lebih besar gitu ya, bersentuhan langsung misalnya. Dan ternyata sudah ada yang melaksanakan pameran offline seperti di mall-mall itu sudah ada, saya lihat teman-teman kita melaksanakan itu dan sebanyakan berupa bursa. Nah, bursa ini artinya ada value yang tidak terlalu mahal yang bisa dijangkau oleh masyarakat, tetapi kuantitas yang banyak ini juga akan menghasilkan yang banyak, ya kan? Hasilnya nampak, iya. Kalau kita bicara kualitas, menghargai karya lukis itu mahal ya. Betul sekali. Iya. Nah,
artinya di sini kalau kita melihat kualitas ya berarti perlu pertimbangan yang lebih dalam lagi untuk menghargai sesuatu karya seni gitu ya. Betul. Tetapi kalau teman-teman sekarang menyiasati itu lewat istilah bursa tadi. Nah, dengan demikian saya kira yang dimaksud dengan value, tujuan-tujuan tertentu yang nampaknya untuk kepentingan sosial, memberi bantuan itu lewat hasil daripada berpameran itu tadi, itu nampak. Itu saya sudah lihat dan itu sudah terjadi, dan harapannya membingkai dunia bukan sekedar tari dan musik, tapi keluar dari itu kita bisa membingkai yang lebih luas lagi, yaitu untuk kepentingan yang tadi punya nilai-nilai nilai sosial itu tadi. Terutama sosial. Jadi ya mungkin saya lihat itu akan lebih indah, dan harapan kita bersama akan tercapai, ada suatu kepuasan yang berbeda. Saya kira seperti itu. Baik Ibu, saya sangat setuju sekali dengan paparan Ibu tadi bahwa jika kita tarik dari awal sampai akhir pembicaraan, saya menangkap 3 kesimpulan yang sangat-sangat penting dalam tajuk yang diselenggarakan oleh teman-teman Offering ini. Nah, yang pertama adalah kerjasama kolaboratif itu bisa kerjasama kolaboratif dengan kegelisahan yang diangkat dalam kerjasama tersebut juga bisa diselesaikan ketika kerjasama kolaboratif itu dilakukan. Jadi artinya ketika ada kegelisahan nih, terus kita lakukan kerjasama kolaboratif, outputnya kita bisa selesaikan bersama-sama masalah-masalah kegelisahan itu. Yang kedua, setiap berkarya, proses berkarya dan tujuan berkarya memang betul-betul harus ada value. Itu sangat-sangat penting teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana ketika kita mengangkat sebuah tajuk atau tema, itu benar-benar sebagai penikmat harus sampai kepada penikmat secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Sampai pada akhir dari kita berbincang-bincang hari ini. Terima kasih Ibu Reni, dan saya tutup audien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.